Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Ardiansyah dari Universitas Pancasakti Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, kelas Melambe, bernomor induk mahasiswa 18721501161. Ingin mempresentasikan ujian akhir semester matematika berdosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Baik, di sini yang pertama ada depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan adalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Hal ini dapat pula disebut sebagai penyusutan metode garis lurus. Karakteristik depresiasi. Yang pertama, ada depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen. Setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Yang kedua, depresiasi ini adalah merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Yang ketiga, depresiasi bukanlah sebuah proses penilaian aset, tetapi adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Yang keempat, depresiasi dapat mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Dan yang terakhir, yang kelima, depresiasi ini digunakan hanya untuk aktiva tetap yang berwujud saja. Artinya, depresiasi tidak dapat digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Faktor-faktor depresiasi. Ya, yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Untuk mendapatkan harga perolehan, gak hanya lihat harga pembelian dari suatu aset, melainkan juga ditambahkan biaya lain yang timbul akibat perolehan aset tersebut. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga X, kemudian biaya kirim mesin tersebut seharga Y, pajak kirimnya Z. Nah, berarti X, Y, Z itu termasuk dalam biaya perolehan. Faktor-faktor depresiasi yang kedua ada umur ekonomis, yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan efektif sebelum habis masa pakai. Umur ekonomis ini gak selalu berupa waktu, melainkan bisa juga berupa bentuk hasil produksi dan juga jam kerja. Penentuan umur ini dilihat dari sisi fisik dan fungsional aset tersebut. Jadi, keduanya harus dalam keadaan baik, fisik dan fungsional. Karena aset yang terlihat baik dari sisi fisik belum tentu bisa baik dalam sisi fungsionalnya. Misal, suatu mesin masih bisa berjalan baik, tapi untuk sistem kerja yang baru udah gak bisa pakai mesin tersebut atau udah gak mendukung sistem baru tersebut. Macam-macam metode perhitungan penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode persentase tetap dari nilai buku. Yang ketiga, metode satuan jam kerja aktiva. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Dan yang terakhir ini yang terima, metode jumlah bilangan tahun. Ya, baik, di sini ada metode garis lurus. Penyusutan adalah suatu pemindahan biaya dari beban secara berkala dan sistematis selama masa fungsinya. Setiap aset tetap akan memberikan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa seiring dengan berjalannya waktu, sehingga biaya perolehan aktiva harus dipindahkan ke akun beban. Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan pada kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan jasa bisa dianalisis sebagai suatu penyusutan ataupun penyusutan secara berfungsi. Contoh metode garis lurus.
Contoh sederhananya adalah personal komputer yang dibuat pada tahun 1980-an belum menyediakan hubungan internet. Berbagai kemajuan teknologi yang terjadi pada abad ini menyediakan penyusutan fungsional, sehingga menjadi penyebab utama terjadinya penyusutan. Di sini ada metode persentase tetap dari nilai buku. Metode persen tetap dari nilai buku. Penyusutan dari harga beli merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika atau mirip dengan bunga tunggal. Penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun memiliki konsep dasar yang mirip dengan konsep metode penurunan saldo. Metode jumlah tahun merupakan perubahan yang dipercepat berdasarkan pertimbangan biaya pemeliharaan atau perawatan serta perbaikan. Perubahan semakin lama semakin bertambahnya aktiva tetap itu sendiri. Layaknya saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi maka tingkat arusnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun, tidak sejos saat awal aset tetap diperoleh. Contohnya, semakin lama makin menurun performanya. Tidak seperti awal mesin baru, mesin yang lama cenderung menurun performanya. Nilai yang berkurang pada periode berikutnya akan diperbaiki oleh biaya pemeliharaan dan juga perbaikan. Dalam menentukan tarif aset tetap dalam bentuk yang dihitung dengan cara pembilang menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut atau denominator adalah jumlah angka tahun. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.